Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya saat ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan apa kabarnya buat para teman-teman, khususnya ibu-ibu di luar sana, pengatur anggaran rumah tangga. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungannya dan bisa menggunakan rezeki yang dititipkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi hari ini aku mau share sedikit tentang pengalaman aku, dimana sebenarnya aku tipe orang yang sama sekali tidak bisa mengatur pengeluaran sebelum menikah ya pastinya. Setelah menikah aku terpikir bahwa hidupku terus berjalan dipercaya sama Pak suami untuk megang uang demi kebutuhan rumah tangga gitu ya kan teman-teman. Apalagi sekarang kan alhamdulillah Allah sudah menitipkan amanah yang besar buat aku sama Pak suami, yaitu anak. Jadi harus lebih hati-hati untuk membedakan yang mana kebutuhan, yang mana yang bukan kebutuhan. Dengan uang pegangan ataupun rezeki yang dititipkan buat kita, maka kita harus mampu untuk menjaganya. Jadi teman-teman, rezeki itu tidak hanya berupa uang. Rezeki itu banyak seperti kesehatan, anak, teman yang baik, dan hal-hal kecil itu merupakan rezeki. Tergantung kita menyikapinya dan pandai-pandai kita dalam bersyukur. Di sini aku mau jelasin, aku share video ini untuk memotivasi. Dari anggaran 1.500.000 aku gunain buat apa aja. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang penghasilan dari Pak suami dan tambahannya dari istri juga. Nah, berapapun penghasilan yang kita dapatkan, itulah rezeki kita dan tidak terhitung harganya. Kita tidak dilihat dari harganya, namun dilihat dari keberkahannya. Jadi kita banyak-banyak untuk bersyukur. Nah, sebagai ibu rumah tangga kita harus bisa memilah apa saja kebutuhan yang kita inginkan, bukan keinginan yang harus kita ikutin. Nah, di sini ada keperluan wajib banget buat aku, seperti arisan itu biasanya aku anggarkan 200.000 karena aku memang setiap bulan itu harus menutupi 200.000 untuk arisan. Kemudian ada sedekah, itu wajib banget buat aku, yaitu 50.000. Nah, banyak atau tidaknya sedekah itu merupakan keikhlasan dari diri kita sendiri. Jadi sedekah itu merupakan suatu kewajiban buat aku, karena kita dengan memberikan sedekah kepada orang lain maka Allah akan menambahkan rezeki kita. Nah, kemudian oli motor, di sini oli motornya aku anggarkan 80.000. Jadi total kewajiban aku adalah 330.000 untuk pos wajib. Kemudian anggaran kebutuhan. Nah, di sini kebutuhannya macam-macam ya teman-teman. Seperti kebutuhan rumah tangga itu ada belanja bulanan, mingguan, dan sebagainya. Pasti teman-teman di sini atau para ibu-ibu itu sudah pasti menganggarkan setiap bulan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangganya masing-masing. Nah, kalau aku di sini berhubung masih tinggal sama orang tua, jadi anggarannya itu tidak terlalu besar. Itu kan disesuaikan juga dengan budget yang aku terima dari Pak suami. Nah, di sini belanja bulanan aku itu 150.000, kemudian mingguan 250.000. Itu bukan untuk satu minggu ya teman-teman, tapi itu untuk selama 1 bulan, yaitu ada 4 minggu. Kemudian susu anak 50.000 dan bensin 60.000, pampers anakku 50.000. Nah, kenapa susu sama pampers itu tidak terlalu besar anggarannya?
karena anakku sekarang minum susunya sekali-kali teman-teman, karena dia nggak tidak terlalu sering minum susu lagi. Kemudian untuk pampers, anakku juga sekarang udah jarang pakai pampers. Waktu siang hari dia nggak pakai pampers lagi, cuman waktu tidur aja biar nggak berlebar kemana-mana. Kemudian di sini aku anggarkan juga pakai data. Nah, ini pakai data ini untuk kebutuhan aku sendiri. Kemudian jajan anak 100.000 dan jaga-jaga 100.000, jadi semua totalnya itu ada 910.000. Kemudian yang pos 3 itu adalah sisa dari anggaran wajib dan kebutuhan, yaitu save. Nah, di sini ada uang save-nya 290.000. Jadi uang ini nanti akan aku gunakan apakah nanti kebutuhan aku cukup atau tidak. Jika tidak cukup, maka aku gunakan untuk kebutuhan aku juga. Selebihnya akan aku save menurut kebutuhan. Nah, di sini aku ada quotes ya teman-teman. Lunasilah apa yang menjadi kewajiban karena yang wajib harus dilunaskan. Nah, itu bisa menjadi penyemangat buat aku. Itu kemudian dari segi kebutuhan itu aku juga punya penyemangat gitu lah teman-teman. Ikutilah apa yang menjadi kebutuhanmu. Jangan kamu ikuti apa yang menjadi keinginanmu. Nah, jadi teman-teman gimana nih? Apakah diutamakan keinginan atau kebutuhan? Jadi sebaiknya itu diutamakan kebutuhan dulu ya teman-teman. Karena setelah kita menyelesaikan kebutuhan, maka kita akan bisa untuk sekali-kali memenuhi keinginan kita. Kemudian ada satu lagi nih quotes-nya. Berapapun penghasilan, sisakan sedikit untuk disimpan. Karena menabung tidak menunggu kita kaya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi cuma segini ya teman-teman, tips dari aku. Kalau kita punya budget 1.500.000 dan ini itu budget yang aku gunakan karena aku belum mengeluarkan banyak karena masih tinggal bersama orang tua. Jadi listrik itu orang tua aku yang bayar, dan beras itu karena orang tua aku juga menanam padi di sawah. Jadi orang tua aku pun sudah bilang kalau aku cuman perlu untuk, karena setiap kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan orang tua. Nah, jadi di sini orang tua aku lebih ingin aku memfokuskan untuk masa depan aku dan keluarga. Sesekali juga aku bisa bantu orang tua jika mereka memerlukan dan jika mereka menerima atas bantuan aku. Semoga apa yang aku share di sini, di video ini, dapat menjadi motivasi buat teman-teman dan penyemangat buat teman-teman. Oke, terima kasih atas tontonannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.